Begitu merilis Door 3.0, Microsoft langsung menerobos pasar dengan cepat, diikuti harga saham yang melonjak drastis. Martin Computer, yang go public pada harga 30 sen, juga mencatatkan rekor harian dan harga sahamnya meroket tajam. Berkat itu, Oh Se-yoon, yang sebelumnya marah besar kepadaku, kini terlihat tertawa lebar, seakan sudah melupakan kekesalannya waktu itu. Dia bahkan menghiburku dengan berkata, 8 juta dolar yang kau investasikan di Home Alone 2 cukup untuk menutupi kerugian sekitar 5,6 miliar hanya dalam beberapa tahun. Lalu, Oh Se-yoon melanjutkan dengan nada bangga, keuntungan yang dihasilkan dari film itu kurang lebih 33 miliar won, 6 kali lipat lebih tinggi. Itu pun cuma keuntungan di Amerika, kita pasti akan mendapatkan jumlah yang jauh lebih besar jika film ini ditayangkan di seluruh dunia. Di antara anak muda seluruh negeri, kaulah yang paling kaya sekarang. Do Jun pun menjawab, sekarang saya sudah SMP, Om. Lalu Oh Se-yoon pun berkata, apa, kau sudah SMP? Do Jun menjawab, ya, saya akan masuk SMP bulan Maret. Oh Se-yoon bergumam sejenak, lalu tiba-tiba ayah Do Jun datang dan bertanya, ada apa kau menyuruhku datang? Apa kau tidak tahu kalau aku sangat sibuk? Oh Se-yoon pun menjawab, kenapa? Apa kau sibuk gara-gara yang kau katakan waktu itu? Waktu itu kau bilang belum bisa menemukan bioskop untuk pemutaran perdana filmmu. Sampai sekarang pun belum dapat. Ayah Do Jun pun berkata, tak perlu diperjelas deh, seluruh bioskop dikosongkan selama tahun baru Imlek. Natal tahun lalu ada film megahit kan, To Be Home Alone. Film itu mau diputar lagi. Kemudian Oh Se-yoon berkata, oh ya, filmnya sehebat itu ya, sampai bisa menyisihkan film-film lain dan ditunggu-tunggu. Ayah Do Jun pun menjawab dengan kesal, soalnya itu film keluarga sekaligus komedi yang sangat cocok untuk liburan tahun baru. Film itu juga mencatatkan rekor baru sepanjang masa untuk komedi dan sedang diperpanjang penayangannya. Oh Se-yoon pun berkata, gara-gara itu filmmu tak bisa ditayangkan. Lalu ayah Do Jun menjawab dengan frustrasi, ya, To Be Home Alone harus turun dulu dari bioskop, baru filmku bisa ditayangkan. Tapi film ini ada distributornya di Korea, dan aku tak tahu di mana orang itu. Saat ini kondisinya benar-benar kacau, aku harus menemui orang yang memegang filmnya, baru bisa menyesuaikan tanggal. Aku harus mendapatkan bioskop, rasanya aku hampir gila. Kemudian Oh Se-yoon memegang kendali situasi dan berkata, pertama-tama sujud dulu di hadapanku. Ayah Do Jun pun yang kaget dan kesal langsung bertanya, apa maksudmu sih? Oh Se-yoon tersenyum sinis dan berkata, aku tahu siapa distributor film sukses itu di Korea. Ayah Do Jun pun terkejut dan bertanya, apa, siapa? Tiba-tiba, Do Jun pun berkata, ayah, saat liburan nanti putarlah film ayah terlebih dulu, baru film itu. Ayah Do Jun pun bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Kemudian, Oh Se-yoon pun berkata lagi, mulai sekarang, dengarkan baik-baik omongan Do Jun dan lakukan apa yang dia suruh, dengan begitu, kau tak akan gagal. Ayah Do Jun pun kaget mendengar kata-kata itu dan berkata, jangan-jangan. Tiba-tiba, Oh Se-yoon mengeluarkan selembar kertas. Ayah Do Jun pun memandangi kertas itu dengan penuh tanda tanya, dan terkejut melihat isinya. Oh Se-yoon pun berkata, kau cukup tanda tangan di sini, setelah itu, To Be Home Alone jadi milikmu. Ayah Do Jun masih terkejut, tapi sebelum dia sempat berbicara, Do Jun yang berada di sana berkata dengan tenang, bagaimana kalau ayah memberikan To Be Home Alone pada bioskop yang mau menayangkan film ayah? Bukankah liburan tahun baru Imlek merupakan peak season? Ayah Do Jun terdiam sejenak, tampak sedang memikirkan strategi yang ditawarkan Do Jun. Mendengar itu, ayah Do Jun pun langsung berkata, ah, Do Jun, cerita detailnya nanti setelah ayah bereskan ini ya. Lalu dia bergegas pergi sambil menutup pintu dengan terburu-buru. Oh Se-yoon pun tertawa kecil dan berkata, dia itu terburu-buru sekali. Dia bahkan tidak tanya kenapa To Be Home Alone ada di tangan kita. Do Jun tersenyum tipis dan menjawab, Om, tolong buat daftar film yang diproduksi tahun ini. Kali ini aku mau berinvestasi dengan 200 juta dolar yang kita hasilkan. Oh Se-yoon terkejut dan bertanya, semuanya, Do Jun, kalau mau semuanya, sekaligus? Do Jun pun menjawab dengan tenang, Om, berapa persen keuntungan investasi para pegawai fantasi di New York? Oh Se-yoon menjawab, 22%. Do Jun melanjutkan, saya dalam setahun saja bisa 6 kali lipat, 600%, itu pun yang paling rendah di antara investasi yang saya putuskan. Oh Se-yoon pun berkata, baiklah, aku akan menghubungkanmu setelah dapat daftarnya. Lalu Oh Se-yoon meninggalkan kamar Do Jun. Do Jun pun terlentang berbaring di kasur dan bergumam, mulai sekarang, aku harus lebih konsentrasi belajar sampai lulus SMP, karena aku harus mempertahankan peringkat teratas supaya Presdirjin tetap menaruh harapan padaku. Selama 3 tahun ke depan, aku punya waktu luang karena hanya perlu memilih film box office. Tiba-tiba, Ibu Do Jun membuka pintu kamar Do Jun dan bertanya, sudah selesai ngobrolnya? Do Jun menjawab, sudah. Lalu ibunya berkata lagi, kalau begitu, apa kamu mau makan di luar dengan ibu? Do Jun pun tersenyum dan menjawab, beberapa saat kemudian, ayah Do Jun yang terburu-buru menuruni tangga dengan cepat.
lalu tiba-tiba Dojun bertanya, "Oh, ayah mau kemana?" Ayahnya menjawab, "Hari ini akan ada pemutaran perdana film ayah akan ke bioskop untuk melihat situasi." Dojun yang sedang duduk di sofa tersenyum dan membuka koran. Dia membacanya dengan seksama, kemudian dia bergumam, "Semua koran menyerang Ajin Motor, ada apa ya?" Tahun 1991 ada peristiwa semacam ini, yang ku ketahui, gelombang serangan moneter yang dimulai pada 97, menggulung Ajin Motor. Lalu setelah 98, Daeyun mencaplok Ajin. Apa mungkin gara-gara aku, masa depan jadi berbeda begini, atau penyerangan perusahaan yang terjadi sesekali, atau hanya sekadar bagian dari usaha meredam kekuasaan suatu perusahaan? Dojun, yang sedang berpikir dalam diam, akhirnya memutuskan untuk melanjutkan percakapan dengan ibunya. Pagi itu, Dojun memecah keheningan. Ibunya menoleh, "Apa?" Dojun bertanya, "Kapan kita pergi ke rumah kakek?" Ibunya menjawab singkat, "Besok." "Kenapa?" Dojun melanjutkan, "Kalau begitu, bolehkah aku pergi duluan sendiri?" Ibunya tersenyum lembut, "Boleh, pergilah setelah sarapan, buatlah kakekmu senang." Dojun mengangguk, "Iya, oh iya, ibu, tidak pergi ke bioskop, hari ini kan pemutaran pertama film ayah." Ibunya terlihat ragu, "Ibu tidak bisa pergi, saking takutnya. Bagaimana kalau tidak ada penontonnya?" Dojun bergumam dalam hati, "Aku tak bisa bilang, jangan cemas atau memintanya pergi, karena aku tak punya informasi apapun soal film ayah. Mungkin aku memang tidak mengingatnya, karena kejadiannya sudah lama sekali. Atau mungkin dari awal, film itu memang tidak pernah ada." Ia menatap ibunya sejenak dan berpikir, "Aku hanya memberi orang itu kesempatan dan pilihan, bagaimana menjalani sisa hidupnya. Tidak ikut campur dan hanya mengamati, juga merupakan kesenangan tersendiri." Beberapa saat kemudian, Dojun tiba di kediaman kakeknya. Di pintu masuk, seorang pelayan menyambutnya dan berkata, "Kakekmu ada di ruang baca bersama para tamu." Dojun mengangguk, "Ah ya, saya akan ke ruang tamu dulu." Namun, langkahnya terhenti saat melihat deretan sepatu di depan ruang baca. Ia menatap sepatu-sepatu itu dengan tajam, lalu bergumam pelan, artikel yang keluar tepat sebelum libur panjang, lalu, rapat pagi-pagi begini, tatapannya semakin dalam, mencoba memahami situasi. Apa yang sedang mereka bicarakan di ruang baca itu? Pikirnya. Wajahnya mencerminkan perpaduan rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Di ruang rapat, suasana tegang semakin terasa. Jin Yongchul, dengan tatapan penuh perhitungan, mengalihkan pandangannya ke pria yang berdiri di depannya. "Apa kau yakin bisa mengenggam Ajin Motor?" tanyanya. Suara tegasnya menggema di ruangan yang sunyi itu. Jin Yonggi berkata, "Saya yakin, seperti yang Presidir katakan, cara terbaik adalah mendapatkan si nomor 2 dalam dunia industri. Setelah mengakuisisi Ajin, kita targetkan posisi nomor 1 dalam negeri," jawabnya dengan percaya diri. Jin Yongchul memikirkan kata-kata itu sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, mulai sekarang, aku serahkan padamu. Rundungkan baik-baik dengan General Manager Lee. Aku ingin akuisisi Ajin tahun ini juga. Jika sukses, seluruh saham motor akan kuberikan padamu." Mendengar itu, Lee Hak-jae tampak terkejut dengan keputusan besar tersebut. Berikan perusahaan otomobil kepada Jin Yongyi, sama saja dengan menyerahkan seluruh grup Soyang. Apa Presidir sudah mengambil keputusan? Gumamnya, hampir tak percaya. Jin Yongchul, dengan nada yang semakin tegas, bertanya, "Kenapa, kau tidak mau atau kau tidak percaya diri?" Bukan begitu, ayah, terima kasih," jawab pria itu cepat, mencoba menenangkan ayahnya. "Pergilah urus dengan baik dan jangan membuat kesalahan," Jin Yongchul menegaskan, "besok pagi jangan datang terlalu cepat, datanglah hanya untuk melakukan penghormatan pada leluhur. Lalu, segera pergi, kita tidak punya banyak waktu." Jin Yongyi, mengangguk dengan hormat, "Baik, ayah." Tiba-tiba, Lee Hak-jae berkata, "Bukankah perkataan Anda tadi sama artinya dengan memberikan perusahaan grup Soyang?" Jin Yongchul menjelaskan, "Aku tidak bilang akan memberikan Soyang, hanya perusahaan otomobil." Dia melanjutkan, "Takkan ada masalah kendali bisnis jika hanya setengah saham anak perusahaan yang diserahkan. Angpau untuk perusahaan otomobil saja sudah besar." Lee Hak-jae berkata, "Wakil Presiden pasti akan kecewa." Jin Yongchul menjawab, "Yongni pasti marah dan menggertakku karena dia juga berpikir seperti kamu." Dojun tiba di depan kakeknya dan bertanya, "Apa kakek juga bekerja tahun baru?" Kakeknya menjawab, "Pekerjaan kakek banyak, tapi sekarang sudah selesai." Dojun menatap koran di meja dan bergumam, ternyata tema rapat hari ini Ajin Motor. Ia kemudian mengatakan, "Tadi paman tampak senang, keluar sambil tersenyum." Kakeknya menjawab, "Mungkin karena tahun baru." Dojun merasa ada yang tidak beres dan berkata, "Kakek, ada yang ingin saya tanyakan." Kakeknya tersenyum dan bertanya, "Apa itu?" Dojun tertegun saat melihat laporan di meja kakeknya. Judul laporan itu membuatnya tercengang. Ia bergumam, "Hah? Jadi orang yang ada di balik layar semua kejadian ini adalah kakek." Kakeknya, yang menyadari Dojun terdiam, bertanya, "Dojun, kenapa kamu diam saja?" Dojun kembali tersadar dan menjawab, "Ah, berita itu heboh sekali di koran hari ini."
Jadi saya pikir aneh, kakeknya bertanya, Ajin motor? Iya, jawab Dojun, kenapa, apa yang aneh, tanya kakeknya. Dojun menjawab, biasanya kalau ada berita tentang grup Soyang di koran, kakek akan marah dan bertanya itu perbuatan siapa, lalu memerintahkan untuk menemukan pelakunya. Kakeknya tersenyum dan berkata, ya, itu benar, ternyata kamu mengingat hal semacam itu. Ia melanjutkan, Dojun, kantor surat kabar menghasilkan uang dengan menjual tulisan. Dojun bertanya, tulisan itu artikel, kakeknya mengangguk, ya, benar, dari luar. Artikel itu terlihat tak berhubungan sama sekali dengan uang. Kakeknya melanjutkan, contohnya artikel tentang kemacetan Seoul yang jadi alasan perluasan jalan milik pemerintah. Menurutmu, siapa yang dapat uang dari artikel itu? Dojun berpikir sejenak dan menjawab, perusahaan yang membangun jalan. Kakeknya tersenyum dan berkata, benar, rupanya kau mengerti soal ini. Dojun, yang merasa ada yang kurang, bertanya, kalau begitu, artikel tentang Ajin motor itu untuk siapa? Kakeknya menjawab dengan tenang, sudah pasti pesaing yang ingin benar-benar menggoyahkan Ajin motor. Dojun bertanya lagi, Daeyun motor itu atau kakek? Kakeknya hanya tersenyum sambil mengusap kepalanya. Dojun terdiam sejenak, kemudian bergumam, sial, ternyata kakek yang melakukannya. Tak kusangka kakek terlebih dulu mengincar perusahaan yang sejak awal ingin kumiliki. Namun, ada keraguan di benaknya, tapi ada yang aneh, pikir Dojun, setahuku yang mencaplok Ajin motor bukan kakek, melainkan Daeyun motor. Apa mungkin kakek gagal, lalu Daeyun motor yang mengambil alih? Keesokan harinya, suasana di kediaman Jin Yongchul terlihat sibuk. Pelayan dan koki bekerja keras menyiapkan hidangan di meja makan yang besar. Keluarga Jin Yongchul berkumpul di sana. Tiba-tiba, salah satu anggota keluarga bertanya, "Ah ya, Yongi, ku dengar film yang kau buat kemarin dirilis, bagaimana hasil perilisannya?" Ayah Dojun pun menjawab dengan santai, "Ah, itu tidak buruk, satu bioskop penuh dan satunya lagi terisi separuh." Pria tersebut dengan kagum berkata, "Wah, kau hebat, adikku. Baru karya pertama tapi sudah sukses." Ayah Dojun tersenyum dan menanggapi, baru hari pertama kok, kita takkan tahu sampai filmnya diturunkan. Tiba-tiba, seorang wanita gendut yang duduk di meja makan berkata, "Kakak ipar, tolong ambilkan aku sop lagi." Ibu Dojun dengan cepat menjawab, "Ah iya," lalu bergerak untuk memenuhi permintaan tersebut. Dojun yang melihat kejadian itu langsung merasa kesal dan bergumam, kebiasaan wanita itu, selalu memerintahkan ibu. Kemudian, tiba-tiba kakek Dojun berkata, "Anak keduaku, bisa kau tambahkan sopku?" Wanita gendut itu berkata, "Apa?" Jin Yongchul yang mendengar itu langsung marah dan dengan tegas berkata, "Bukankah kau masih muda? Telingamu sudah tuli, ambilkan aku sop lagi." Wanita gendut itu dengan patuh menjawab, "Baik, ayah." Keadaan di meja makan terasa hening, semua mata terdiam, dan Dojun pun bergumam dalam hati, kakek sudah menerima ayah dan ibu di hadapan seluruh keluarga, sekarang, keluarga yang lain takkan bisa sembarangan menyakiti orang tuaku. Aku sangat berterima kasih pada kakek. Namun, pikirannya mulai kacau, tapi bagaimana ya, aku harus mengkhianati kakek? Dengan kebingungan, Dojun keluar dari ruangan, sambil bergumam lagi, coba ku cari laporan yang kulihat kemarin di meja kakek. Kalau ingin mengecewakan rencana kakek, aku harus cari tahu detailnya dulu. Langkahnya cepat menuju meja yang tadi ia lihat, dan akhirnya dia menemukan dokumen yang dicari. Itu dia, katanya dengan lega, lalu membuka dokumen itu dan mulai membacanya dengan seksama. Namun, setelah beberapa saat, ekspresinya berubah. "Apa ini?" tanyanya, bingung. Ini bukan laporan strategi pengambil alihan Ajin motor, atau soal penggabungan industri otomobil dan kebijakan pemerintah yang mengaturnya, juga bukan soal dukungan yang seharusnya ada. Dojun merasa ada yang tidak beres. Dojun terus bergumam dengan penuh kebingungan, tapi ini adalah cara untuk membuat Soyang menjadi pengakuisisi yang paling layak, karena jika Daeyun motor mengambil alih Ajin, mereka bisa memonopoli pasar otomobil. Dengan kata lain, kakek menciptakan kebijakan yang diinginkan Soyang dan menyodorkannya kepada pemerintah, lalu pemerintah meluangkan kebijakan itu melalui tindakan. Singkatnya, ini bukti kedekatan grup Soyang dengan pemerintah. Tiba-tiba, Dojun mengidipkan jarinya, seolah menyadari sesuatu yang lebih besar. Berarti aku tidak bisa memanfaatkan ini, gumamnya. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tapi kalau dibiarkan begitu saja, rencanaku untuk memiliki Ajin motor bisa berantakan karena direbut oleh Soyang. Tiba-tiba, suara yang tegas memotong lamunannya. "Apa yang sedang kau lakukan di sana?" Dojun terkejut, dan saat dia menoleh, kakeknya sudah berada di hadapannya. Dojun tertegun saat menyadari kakeknya berdiri tepat di hadapannya. Ia bergumam dalam hati, "Bodoh sekali, aku terlalu sibuk berpikir sampai tak sadar ada yang datang." Pikiran Dojun berputar cepat. Kalau aku salah bicara sekarang, kepercayaan Presdir Jin yang sudah terbangun bisa hancur dalam sekejap. Dalam situasi ini, lebih baik aku jujur daripada berbohong atau mengarang sesuatu yang aneh. Dengan tenang, Dojun berkata, "Sebenarnya, saya penasaran." Kakeknya menatapnya tajam, "Penasaran? Penasaran tentang apa?"
Dojun melanjutkan, belakangan ini saya membaca di koran tentang Ajin Motor. Saat mencari kakek tadi, saya melihat dokumen ini dan jadi penasaran. Apa ada hubungannya dengan yang saya baca di koran? Maaf, saya sudah seenaknya. Dojun menunggu, mengamati reaksi kakeknya dengan cermat. Nah, bagaimana reaksinya sekarang? Besar kemungkinan Presdir Jin akan menghargai ini, sikap seperti orang yang sejak muda terbiasa membaca koran, tertarik dengan ekonomi, dan berani mencari jawaban langsung. Semoga langkah ini tepat, pikirnya. Kakeknya tersenyum tipis, menatap Dojun dengan tatapan tajam yang penuh makna. Begitu ya, katanya pelan. Apa rasa penasaranmu sudah terjawab? Dojun mengangguk sedikit, lalu menjawab jujur, sejujurnya, setelah melihat sebentar, saya tidak paham sepenuhnya. Presdir Jin tertawa kecil, sayang sekali kalau begitu. Tapi aku senang kau punya rasa ingin tahu yang besar. Namun, lain kali, jangan masuk seenaknya ke ruanganku saat aku tidak ada. Paham? Dojun menundukkan kepala dalam-dalam, ya, maafkan saya, kakek. Ia meletakkan dokumen itu kembali ke meja dengan hati-hati. Dalam hati, ia bergumam, saat ini aku sudah menyelesaikan masalah yang lebih mendesak. Tapi masalah baru muncul lagi. Bodohnya aku karena berpikir dokumen itu adalah rencana akuisisi Ajin Motor. Kalau begini, aku harus mencari cara lain untuk membalikkan keadaan. Tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba, sebuah ide melintas di pikirannya. Ia memberi hormat kepada kakeknya sebelum keluar ruangan. Dalam hatinya, ia bersumpah, bukan kakek yang harus aku hentikan, melainkan pemerintah. Aku harus mencari cara agar pemerintah tak lagi memedulikan laporan atau kebijakan yang menguntungkan grup Soyang. Ini bukan akhir, tapi awal dari langkah baruku. Keesokan harinya, Hak Jae, dengan wajah serius, melaporkan hasil penyelidikannya kepada Jin Yongchul. Setelah saya selidiki, ternyata benar, ujar Hak Jae dengan nada berat, Presidir grup Hanbo Jungaoso lebih dulu memborong tanahnya, dan para politikus menerima uang suap. Jin Yongchul mendengarkan dengan tenang, lalu Hak Jae melanjutkan, sementara ini, sepertinya kita harus menahan diri untuk tidak berhubungan dengan Blue House. Masalah ini kemungkinan akan lama redanya. Ajin Motor juga ditunda. Mendengar itu, Jin Yongchul menghela napas panjang. Orang yang menyedihkan, katanya dengan suara rendah. Sudah aku bilang, jangan investasi tanah dalam resim kali ini. Kita jangan ikut campur. Hak Jae mengangguk dengan hormat. Baik, Tuan. Di ruang kerjanya, Jin Yongchul dengan ekspresi penuh kejengkelan mengambil laporan di hadapannya dan melemparkannya ke tong sampah. Langkah itu menunjukkan ketegasannya dalam menolak keterlibatan dalam masalah yang berisiko besar. Sementara itu, di rumah Dojun, suasana berbeda terlihat. Dojun duduk sambil bergumam, untunglah aku ingat, meski butuh waktu, informasi yang kusebarluaskan secara anonim ke seluruh media massa pada akhirnya akan meledak, negara akan kacau, dan pemerintah tak punya pilihan selain menerima usulan Soyang. Dia berhenti sejenak, memikirkan dampak dari tindakannya, lalu melanjutkan dengan senyum sinis. Untuk sementara waktu, dunia ekonomi akan terguncang. Amerika tidak akan punya waktu untuk memikirkan hal lain. Untunglah aku sudah melindungi Ajin Motor. Beberapa hari setelah percakapan tersebut, Dojun mengusulkan sesuatu yang lebih besar kepada Oh Se-yun. Dia berkata dengan percaya diri, Om, sekarang mari kita jalankan bisnis bersama. Oh Se-yun, yang awalnya terkejut, bertanya, apa? Dojun menjelaskan dengan tegas, berhentilah dari Power Sares dan bekerjalah sepenuhnya di Fantasy Investment. Om akan memegang saham 2%, kita sudah menghasilkan banyak uang, jadi itu cukup untuk menanggung gaji tahunan yang besar. Namun, Oh Se-yun menanggapi dengan ragu, aku tidak mau begitu. Dojun pun bertanya dengan heran, kenapa? Oh Se-yun menjelaskan, kau yang merupakan pemilik saham 98% memutuskan investasi dengan semena-mena dan selalu sukses. Dengan situasi perusahaan yang seperti itu, apalagi yang perlu kukerjakan? Mendengar ini, Dojun bergumam dalam hati, oh, seharusnya tidak begini. Kalau begitu, akan kucoba umpan lain. Lalu, dengan lebih percaya diri, dia berkata, kita juga akan membuka cabang di Korea. Sekarang saya berpikir untuk mengalokasikan sebagian dana kita di sana. Dojun pun berkata lagi, ada uang gelap kakek, kan? Dia tahu, setelah menyelidiki, bahwa Oh Se-yun yang mengurus uangnya, kakek telah menilai bahwa pria ini memiliki kemampuan, sehingga kakek mempercayakan uang gelapnya pada Oh Se-yun. Sementara itu, Oh Se-yun bergumam dalam hati, apakah Presiden Jin sampai mengatakan itu pada Dojun? Dia menyadari bahwa mungkin hubungan dekat antara Dojun dan Presdir Jin memungkinkan Dojun mendapatkan informasi penting yang tidak diketahui banyak orang. Dojun pun berkata, bagaimana kalau saya hanya memutar uang yang diinvestasikan di Martin Computer, sementara Om mengelola uang gelap kakek dan sisa uang kita? Tiba-tiba Oh Se-yun menatapnya dengan serius dan bertanya, apa, mau mengambil uang yang ada di Martin Computer? Dojun menjawab dengan tenang, ya, saya berniat mengambilnya di awal tahun depan. Mendengar itu, Oh Se-yun langsung berdiri dari tempat duduknya dengan wajah kesal. Kok gila ya, Martin Computer sangat berjasa karena mencetak rekor pemasukan yang selalu melampaui target kita setiap harinya.
Kenapa kau mau mengambil uang itu? Sejak masuk bursa, sahamnya tak pernah turun sama sekali. Tapi kau malah mau menjual saham yang berharga itu? Namun, Dojun tetap menjawab dengan santai, soal ini kita bicarakan nanti. Lalu, bagaimana menurut Om mengenai apa yang saya bicarakan tadi? Ah ya, jangan salah paham, saya bukan mengusulkan, melainkan meminta tolong pada Om. Oh Se-yun terdiam sejenak, lalu menatap kaca di sampingnya sambil berkata, akan kupikirkan dulu apa yang kubutuhkan, baru mengatakannya padamu. Kita bicarakan lagi setelah itu. Dojun bergumam dalam hati, bagus, persyaratan apapun itu tak masalah buatku. Aku memang berniat mengabulkan semuanya. Yang kubutuhkan sekarang adalah orang dewasa seperti Oh Se-yun, orang yang tidak memperlakukan aku seperti anak kecil, pintar, dan banyak pengalaman. Yang jelas, dia punya riwayat kerja yang tak terkalahkan meski pergi ke belahan dunia manapun, orang seperti dia akan menjadi pelindungku sampai aku dewasa nanti. Saat ini hanya ada Oh Se-yeon. Tiba-tiba, Oh Se-yun berkata, Dojun, aku cuma ingin bertanya satu hal. Sebenarnya, dana Martin ini mau kau gunakan untuk apa? Dojun menjawab dengan tenang, saya bermaksud menginvestasikannya di Jepang. Oh Se-yun langsung kaget, Jepang, tidak boleh, kau juga membaca koran, kan, Jepanglah yang paling merasakan dampak krisis. Dojun tetap tenang dan berkata, Om, kesempatan terbaik selalu berada dalam krisis, Om tahu betul soal itu, kan? Oh Se-yun menghela napas, lalu menjawab, itu cerita orang-orang sukses, hanya ada satu dari sejuta orang yang mendapatkan kesempatan dalam krisis, yang lainnya jatuh dan mati. Dojun tersenyum dan berkata, Om, apa menurut Om saya bukan satu dari sejuta orang itu? Oh Se-yun memandang Dojun yang sedang tersenyum, lalu berkata dengan kesal, jangan tersenyum seperti itu, bikin kesal saja. Scene berpindah ke Soyang Group, Jin Yonggi berkata, bagaimana pertemuan kalian dengan kakek? Jin Yongjun menjawab, aku disuruh tinggal di Eropa sampai berumur 30 tahun. Jin Yonggi menatapnya tajam dan berkata, terus kau tidak bertanggung jawab gara-gara itu, kan? Anaknya, Jin Yongjun, menjawab, ayah, sekarang aku bukan anak ingusan lagi. Aku pergi setelah bilang akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Jin Yonggi menatapnya dan berkata, bagus, sekarang kalian sudah dewasa, jadi dengarkan kata-kataku. Kakek pasti mengawasi semua gerak-gerik kalian, sedikit saja terdengar kabar yang memalukan di telinganya, bukan hanya kalian yang merasakan dampak buruknya, orang lain juga. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Jin Yongjun, setelah lulus kuliah bulan depan, ayah akan mengenalkanmu dengan laki-laki yang baik, cepatlah kau menikah, setelah itu terserah jika kau mau belajar ke luar negeri. Hyeyung yang mendengar itu pun berkata, ayah zaman sekarang siapa yang langsung menikah, nanti beberapa tahun lagi. Namun ayahnya menatapnya tajam dan berkata, dengarkan kata-kataku sampai selesai, lalu dengan marah, dia menunjuknya dan melanjutkan, yang kalian dapatkan selama ini semata-mata karena pertalian darah dengan kakek kalian, berkat itu kalian bisa melakukan semua yang ingin dilakukan dan memiliki semua yang diinginkan. Seandainya kakek menyingkirkan kalian, kalian bahkan tidak bisa menikmati setengah dari kaya hidup yang sekarang. Pria yang ada di sampingnya bertanya, kenapa mendadak ayah berbicara begini begitu? Ayahnya menjawab, apa kalian tidak tahu kalau kakek berubah sejak tahun lalu? Kasih sayang kakek saat ini tercurah kepada keluarga paman kalian dan Dojun. Yeonjun pun berkata, akhir-akhir ini Dojun memang disayang kakek, tapi paman Yongi diperlukan seperti bukan anaknya. Kakek bukanlah tipe orang yang akan memperhatikan paman Yongi hanya karena Dojun. Ayah mereka melanjutkan percakapan dan menghela napas. Di tengah kesibukannya, kakek kalian bahkan menonton film buatan Yongi. Anak-anaknya terkejut, lalu ayahnya melanjutkan, pikirkan umur kakek kalian, berapa lama lagi kakek kalian akan hidup. Sampai saat itu tiba, jangan buat masalah dan sering-seringlah mengunjunginya. Jika grup Soyang jatuh ke tangan ayah, kalian boleh melakukan apapun, paham? Anak-anaknya pun menjawab, paham. Kemudian, Jin Yongi berkata, kalian semua keluarlah. Mereka bertiga pun keluar dari ruangan. Setelah itu, di dalam ruangan, Jin Yonggi bergumam dengan penuh perasaan. Seharusnya tahun lalu aku mengambil alih Ajin Motor. Sejak itu, banyak hal besar yang dijalankan tanpa sepengetahuanku. Masalah yang tertunda di anak perusahaan dulu kubereskan, namun akhirnya malah mendapat pengakuan dari ayah. Di internal grup, mulai tersebar kabar bahwa penerus perusahaan akan diganti. Para kepala anak perusahaan melangkahiku dan langsung melapor pada ayah. Jelas sekali kalau ayah sudah berubah. Samar-samar aku bahkan bisa merasakan alasannya. Seorang keponakan yang dulu tak pernah kuwaspadai, kini telah menghancurkan seluruh keluarga. Jika dalam situasi seperti ini, anak-anakku membuat masalah dan menghalangiku menjadi pemilik grup Soyang, lebih baik aku mencampakkan mereka. Beberapa hari kemudian, Fantasy Investments yang berbasis di New York mendirikan perusahaan investasi di Korea dengan memberikan investasi 100%, dan Oh Se-yeon diangkat sebagai CEO di kedua perusahaan, Amerika Serikat dan Korea. Kini, hubungan antara diriku sebagai pemegang saham utama dan Oh Se-yeon yang terlibat dalam manajemen menjadi agak janggal, meskipun sikapnya terhadapku tak berubah drastis.
Dia kini lebih mendengarkan pendapatku dan tak lagi menentangku secara langsung. Ketika dia ingin berpendapat berbeda, dia selalu menyampaikannya dengan alasan yang valid dan didukung oleh data yang kuat. Di ruangan itu, tiba-tiba Oh Se-yun berkata, "Dojun, pikirkanlah sekali lagi, bukan sebagian, tapi kau ingin menjual semua saham Martin Computer?" Dojun menjawab, "Om, kita sudah mendapatkan keuntungan lebih dari 100%, bukankah itu sudah cukup? Tak ada alasan bagi kita untuk lebih serakah." Oh Se-yun pun berkata, "Ya, baiklah." Lalu, dia mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya dan memberikannya kepada Dojun. "Sesuai permintaanmu, aku sudah mencari beberapa perusahaan untuk berinvestasi. Tidak mudah, keuntungan penjualan kita tahun lalu mencapai 100 miliar yen, yang setara dengan sekitar 800 miliar won." Dojun bertanya, "Berarti semuanya sudah berkembang, bukan?" Oh Se-yun menjawab, "Perusahaan ini bersejalan dengan industri IT. Seiring dengan majunya industri IT, perusahaan ini juga akan makin besar. Di masa depan, akan semakin berkembang." Dojun menatap dokumen yang ada di tangannya, lalu bergumam, "Sebenarnya aku sudah memutuskan perusahaan tempatku berinvestasi, tapi demi menghormati Oh Se-yun sebagai rekan kerjaku, aku menyuruhnya untuk membuat daftar. Tak kusangka, Oh Se-yun malah menyodorkan perusahaan yang ada dalam pikiranku juga." Dojun kemudian bertanya, dengan, "Tidak mudah, apa maksudnya, Om?" Oh Se-yun menjawab, "Perusahaan ini sudah berada di jalurnya. Mungkin mereka merasa tak memerlukan investasi. Pendiri perusahaan ini, ya, adalah generasi ketiga keturunan Korea yang tinggal di Jepang." Dojun bergumam, "Choi Jung-chul, generasi ketiga keturunan Korea yang tinggal di Jepang, orang yang meraih kesuksesan." Tiba-tiba, Dojun bertanya, "Apa mereka berniat untuk masuk bursa?" Oh Se-yun menjawab, "Entahlah, tidak disebutkan soal itu." Kemudian Dojun berkata lagi, "Berarti masih ada kesempatan buat kita." Lalu, dia bergumam, "Aku hanya melihat potongan kecil artikel di internet dan sama sekali tidak tahu kapan pastinya, tapi aku ingat dengan jelas kalau harga saham mereka bisa melonjak 100 kali lipat ketika masuk bursa." Dojun melanjutkan, "Kakek pernah bilang begini pada saya, segala hal di dunia ini ada harganya, hanya saja harga yang dipikirkan setiap orang berbeda, mereka pasti akan menjualnya jika persyaratannya sesuai." Kemudian, Oh Se-yun bertanya, "Lalu kau bisa memberikan sampai berapa banyak pada mereka?" Dojun menjawab, "Bagaimana menurut Om?" Oh Se-yun tiba-tiba berpikir sejenak, lalu mengangkat 5 jarinya dan berkata, "5 kali lipat. Kalau segini, setelah masuk bursa, sebagai respons awal, kita bisa meraih keuntungan 30%. Dojun menjawab, "Kalau 5 kali lipat, sepertinya mereka tak akan tertarik." Oh Se-yun pun melanjutkan, "Makanya, menurutku ini terlalu memaksakan, pasti banyak investor lain yang menawarkan hingga 5 kali lipatnya. Kalau kita berpikir sebaliknya, itu juga bisa berarti nilai investasinya tak lebih dari itu." Dojun berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, kita bisa memberi mereka lebih dari 5 kali lipat." Oh Se-yun yang mendengar itu kaget dan bertanya, "Sebenarnya berapa yang kau pikirkan?" Dojun dengan yakin menjawab, "Harga beli saham dimulai dari 10 kali lipat, jadi, saya berpikir sampai 50 kali lipat." Mendengar jawaban Dojun, Oh Se-yun pun kaget dan berkata, "Apa?" sambil menutup mulutnya, terkejut dengan pernyataan itu. Lalu Dojun dengan santai berkata, "Jangan berekspresi seperti itu, Martin kan sudah menghasilkan lebih dari 100 kali lipat. Bukankah saham Powerbanks juga bisa jadi 100 kali lipatnya?" Oh Se-yun terlihat ragu dan menjawab, "Apa bisa begitu? Powerbanks bukan perusahaan manufaktur seperti Martin, mereka hanya distributor. 100 kali lipat kita juga bisa saja kehilangan semua uangnya. Ini sama dengan berjudi. Setelah menempatkan lawan di meja judi, tidak bisa hanya kita yang absen." Dojun tersenyum dan menjawab, "Bukankah tak ada yang bermain poker sendirian? Kita harus melihatnya sampai selesai." Oh Se-yun bergumam dengan heran, kenapa anak ini semurah hati begini, hubungan darah memang tak bisa dibohongi. Lalu, sambil beranjak, dia berkata, "Baiklah, karena kau selalu beruntung dalam bertaruh, mari kita lakukan. Aku yang akan memperbesar uang taruhannya." Dojun hanya menjawab dengan singkat, "Ya." Oh Se-yun melanjutkan, "Pada akhirnya, judi hanya akan merusak diri sendiri. Camkan itu." Dojun tersenyum dan berkata, "Ini akan menjadi yang terakhir kalinya, sampai saya jadi dewasa." Keesokan harinya, di rumah Dojun, tampak Oh Se-yun menyerahkan sebuah dokumen sambil berkata, "Kita sudah mendapatkan kontrak 5 juta saham dengan harga 35 kali lipat. Sekarang aku hanya bisa menunggu sambil meyakini keberuntunganmu." Dojun tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir, Om, ini pasti akan berhasil." Iya, apa benar kau akan menjual seluruh saham Martin?" tanya Oh Se-yun lagi. Dojun menjawab dengan tenang, "Kita sudah mendapatkan 100 kali lipat, tak ada alasan untuk menahannya. Setelah menjual saham Martin dan membeli saham Powerbank, sisa uangnya silakan Om yang tangani. 3 tahun lagi, saya masuk SMA, jadi selama 3 tahun ke depan mau fokus belajar saja." Oh Se-yun terkejut mendengar ucapan itu, lalu berkata, "Dari mulut anak sekolah, wajar kalau bilang mau belajar, tapi kau adalah orang pertama yang membuatnya terdengar sejenggal ini.
kau yang selalu jadi peringkat pertama di sekolah, sudah pasti ingin masuk Universitas S, kan? Jurusannya administrasi bisnis atau ekonomi. Dojun menjawab dengan tenang, bukan, saya mau masuk jurusan hukum. Oh Se-yun, yang mendengarnya, tampak terkejut dan bertanya, hukum, kenapa? Dojun menjawab, ya, tak ada, kakek sudah menjadi pengusaha terbaik di negeri ini, dan om lulusan ekonomi dari Inggris, jadi, apalagi yang perlu saya pelajari di perguruan tinggi? Oh Se-yun mengernyit, kenapa hukum, apa yang ingin kau pelajari, kau kan tak akan menjadi hakim atau jaksa, kan? Dojun tertawa kecil dan berkata, oh, tentu saja tidak, saya hanya mau menunjukkannya. Menunjukkan apa? Tanya Oh Se-yun penasaran. Dojun menjawab dengan percaya diri, sebagai generasi ketiga keluarga konglomerat, saya juga pintar dalam pelajaran, sudah ada orang dari keluarga konglomerat masuk Universitas S, tapi belum ada yang nilainya cukup tinggi untuk masuk jurusan hukum. Pada sore itu, Dojun sudah berada di kediaman kakeknya. Kakeknya yang duduk di sofa tiba-tiba berkata, Dojun, 1 semester lagi kau akan masuk SMA, kan? Dojun menjawab, ya, kek. Kakeknya melanjutkan, apa kau sudah bicara dengan ayahmu? Sudah mencari tahu SMA mana yang akan kau masuki? Dojun menggeleng, belum, kek. Saya ingin masuk ke SMA biasa saja, karena sepertinya saya tidak perlu kuliah ke luar negeri. Kakeknya menghela napas, ya ampun, ternyata ayahmu bahkan tak menaruh perhatian pada hal ini. Aku tahu bakal begini, jangan cemas, kakek yang akan mencarikan sekolah ternama di Swiss. Aku akan mengirimmu ke sekolah terbaik di dunia. Dojun tersenyum kecil, saya mau masuk Universitas S saja, kek. Kakeknya terkejut, apa, Universitas S? Dojun melanjutkan dengan tenang, ya, kek, itu kan tempat berkumpulnya orang-orang pintar di negeri kita. Jurusan dengan nilai masuk tertinggi adalah hukum atau kedokteran. Saya akan memilih jurusan sosial di SMA, jadi nanti saya bisa mendaftar ke jurusan hukum. Kakeknya terdiam sejenak lalu bertanya, hukum, apa tujuanmu menjadi jaksa atau hakim? Hehe, mana mungkin, kek, kakek juga tahu cita-cita saya kan, tujuan saya menjadi petinggi perusahaan, jawab Dojun sambil tersenyum. Kakeknya bertanya lagi, tapi kenapa kau ingin masuk hukum? Dojun menjawab penuh percaya diri, supaya kakek bisa membanggakan saya kepada orang-orang. Belum ada anak dari pemilik perusahaan besar yang sangat pintar hingga bisa masuk jurusan hukum Universitas S, kan, kek? Dojun bergumam dalam hati, waktu pertemuan Federasi Industri Korea, Pak Presdir Dayun begitu membanggakan cucunya. Cucu laki-laki pertamanya yang masuk Universitas S menjadi topik pembicaraan pada pertemuan Federasi Industri Korea hari itu. Padahal semua tahu kalau cucunya masuk ke universitas itu menggunakan cara kotor. Ia merasa kesal mendengar cerita tentang cara yang digunakan oleh Presdir Dayun untuk memastikan cucunya diterima di Universitas S. Berdasarkan kabar yang beredar, ternyata Pak Presdir Dayun mengerahkan puluhan orang, mulai dari sekretariat koresponden Universitas S hingga jurnalis mesin, yang ditempatkan di Universitas S untuk membantu cucunya. Mereka berhasil dengan bantuan otoritas universitas, yang memberi mereka kesempatan untuk menyelidiki dan memilih jurusan dengan tingkat persaingan yang paling rendah. Mereka memilih jurusan Filsafat Timur atau Sejarah Timur, pikir Dojun, tepat sebelum penutupan jam 6 sore, mereka menyerahkan formulir tepat sebelum loket pendaftaran ditutup, itu bukan cara yang seharusnya. Dojun melanjutkan gumamannya, kalau melalui cara normal, anak itu tak akan bisa diterima di Universitas S tapi perasaan seorang kakek dimanapun sama. Meskipun seorang presiden direktur konglomerat, rasa bangga terhadap cucu tak ada habisnya. Meski setahun telah berlalu, kebanggaan yang membosankan. Beda halnya dengan jurusan hukum di Universitas S di sana, cara kotor tak akan mempan, siapapun pasti akan mengakuinya. Tiba-tiba kakeknya bertanya, sungguh, kau mendaftar ke jurusan hukum Universitas S karena kakek? Dojun menjawab dengan santai, tentu saja, saya tidak mau menjadi hakim atau jaksa, jadi, buat apa lagi saya mendaftar ke jurusan hukum? Kakeknya tampak terkejut, lalu tersenyum lebar. Setelah menghasilkan uang, banyak orang tergiur oleh harta kekayaanku, tapi tak ada yang membuatku senang. Sementara cucuku ini, kau, membuatku terharu dan sangat senang. Ia melanjutkan dengan penuh semangat, ya, kau masuklah ke jurusan hukum Universitas S. Kalau masuk, kakek akan memberimu hadiah apa saja yang kau inginkan. Dojun menjawab dengan tenang, baik, lalu kembali bergumam dalam hati, Anda harus mengingat kata-kata itu, karena yang saya harapkan bukanlah mobil impor biasa, melainkan kekuasaan seorang presiden direktur grup Soyang. Pada Oktober tahun 1994, Powerbank sukses menawarkan saham kepada publik, dengan harga saham yang sangat tinggi, yakni Rp18.900.000. Setelah masuk bursa, Powerbank berhasil memperoleh dana besar yang mencapai Rp200 miliar sekaligus. CEO Choi Jong-chul dengan tegas menyatakan bahwa perusahaan akan segera melakukan merger dan akuisisi secara agresif dan menargetkan ekspansi global. Dalam waktu singkat, uang investasiku yang berjumlah Rp230 juta melonjak menjadi Rp850 miliar. Dalam setahun,
Aku berhasil meraup keuntungan sebesar 620 miliar rupiah. Sebelum Powerbank terjebak dalam gelembung ekonomi, aku memutuskan untuk menarik investasiku dan menghentikan langkah agresif tersebut. Selama 3 tahun di SMA, aku fokus pada pelajaran, namun sesekali masih berinvestasi untuk film Hollywood sebagai hobi. Salah satunya adalah film pasangan Titanic, karya sutradara Jami, yang sempat membuat banyak orang cemas. Untungnya, Kak Sang Jun berhasil lulus SMA tanpa masalah, meskipun dia tidak mendapatkan nilai yang cukup untuk masuk perguruan tinggi yang terkemuka. Karena itu, dia harus belajar ke Amerika Serikat dengan tergesa-gesa. Keluarga kami, yang sama sekali tak menaruh perhatian pada harapannya, hanya berharap dia tidak membuat masalah di luar negeri. Hal ini justru menguntungkan Kak Sang Jun, karena ia tak kesulitan melanjutkan pendidikan ke tempat yang dia inginkan, mungkin di bidang musik, yang menjadi minatnya. Saat ini, semua perhatian tertuju padaku, satu-satunya di antara generasi ketiga grup Soyang yang duduk di bangku SMA kelas 3. Pertanyaan besar yang ada di benak semua orang adalah, akankah aku menjadi keturunan pertama yang diterima sebagai mahasiswa Universitas S? Sebagian besar dari mereka mengawasi nilaiku dengan mata penuh keingintahuan, sementara yang lain memandang dengan kewaspadaan. Namun, orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh harapan padaku hanyalah orang tuaku dan kakek. Sehari sebelum pengumuman kelulusan ujian masuk perguruan tinggi, Jin Yongchul sudah mendapatkan memo yang berisi hasil ujiannya. Do Jun berada di peringkat 39 nasional, jika tidak digabung dengan sains, posisinya naik ke peringkat 10 nasional. Dari total penilaian penuh sebesar 400 poin, Do Jun meraih 367 poin, hanya terpaut 6 poin dari peringkat 1 nasional. Jin Yongchul langsung menelepon teman-temannya satu persatu, tak henti-hentinya membanggakan keberhasilan Do Jun. Suaranya penuh semangat saat ia menyebut peringkat dan nilai ujian yang Do Jun capai. Ia bahkan mulai bertanya-tanya siapa lagi yang bisa ia panas-panasi. Dengan kabar ini, Jin Yongchul memang tak pernah setengah-setengah kalau sudah soal membanggakan keluarganya. Setelah menelepon dengan puas ia pun berhenti. Beberapa saat kemudian, Jin Yongchul menyerahkan surat kepada Hak Jae dengan ekspresi serius. Lalu berkata, lihat ini. Hak Jae, yang awalnya tidak mengerti, akhirnya memberi ucapan selamat kepada Jin Yongchul, tetapi Presdir itu segera merespons, kau tidak perlu memberi selamat, bocorkan ini sedikit, besok buat para wartawan mengambil foto Do Jun. Hak Jae, yang masih terkejut, bertanya, apa? Jin Yongchul dengan santai menjelaskan, kenapa kau tidak peka sekali? Untuk apa kau kaget? Menurutmu apa yang ada di pikiran orang-orang? Mereka akan berbisik-bisik mengatakan bahwa keturunan presidir perusahaan besar masuk perguruan tinggi ternama dengan uang dan koneksi. Apa bisa kita membeli nilai ujian masuk setinggi ini dengan uang? Apa bisa didapat dengan koneksi? Kalau begitu, kau lakukan sesuatu agar tak terdengar omongan ini lagi. Hak Jae, yang akhirnya mengerti maksud Presdir, menjawab, ah baik, saya mengerti, Pak Presdir. Jin Yongchul dengan tersenyum bangga melihat kertas itu lagi. Jin Do Jun, peringkat 10 nasional. Keesokan harinya, rumah Do Jun dipenuhi wartawan yang sibuk mengambil gambar dan bertanya-tanya. Do Jun, yang duduk santai di sofa, berkata dengan nada santai, saya les privat selama setahun penuh dengan guru-guru ahli untuk setiap mata pelajaran, mungkin uang yang dihabiskan setara dengan 10 tahun gaji kalian. Para wartawan yang mendengar itu saling bertukar pandang, kaget, namun tetap penasaran. Do Jun melanjutkan dengan senyum tipis, kenapa memangnya, cucu orang terkaya di negeri ini hanya akan belajar dari buku teks? Wartawan pun buru-buru merespons, ah, tentu saja tidak. Salah satu wartawan bertanya, lalu, siapa yang mendapat peringkat pertama untuk ujian masuk perguruan tinggi? Seorang lainnya menjawab, ah, dia pelajar dari Pulau Jeju. Do Jun, dengan sikap percaya diri, menjawab, begini, para wartawan, silakan pergi ke Pulau Jeju untuk meliput berita. Sementara itu, artikel tentang saya, tulis saja sekadarnya untuk menyenangkan kakek saya. Wartawan terkejut dan bertanya, apa? Do Jun menambahkan, kelihatan sekali kalian dikirim untuk mendapatkan iklan. Kakek saya pasti akan senang kalau melihat artikel tentang saya yang belajar dengan fokus pada buku teks, dipantau buku rujukan dan buku soal. Pada malam tahun baru di tahun 1996, suasana Hotel Soyang dipenuhi keceriaan dan kemeriahan pesta. Di tengah keramaian, seseorang menghampiri Do Jun sambil berkata, wah, si bungsu, kau sudah membuat masalah besar. Orang itu adalah Jin Yongjun, yang langsung menambahkan, aku sudah lihat wawancaramu, selamat, ya. Do Jun tersenyum dan menjawab, ah, Kak Yongjun, terima kasih, aku juga mau memberi selamat karena kakak sudah kembali ke tanah air. Yongjun menepuk pundaknya dengan bercanda, Pak Jaksa Agung masa depan, nanti perkara warisanku kuserahkan padamu, jadi tolong kau urus dengan baik, ya. Do Jun tertawa kecil dan menanggapi, soal Jaksa Agung, kakaklah yang nanti jadi presiden direktur Soyang yang mengurusnya, aku hanya disuruh jadi advokat yang menangani merger dan akuisisi perusahaan. Yongjun, sedikit terkejut, bertanya, apa, siapa yang menyuruhmu begitu?
Dengan santai, Dojun menjawab, kakek, Yongjun masih tak percaya, serius kakek bilang begitu? Dojun mengangguk pelan sambil tersenyum, ya, tapi kakek memang tidak bicara secara langsung sih, tapi waktu aku masuk jurusan hukum, kakek bilang lebih baik jadi advokat daripada hakim atau jaksa. Dojun bergumam pelan, dia mencoba menjaga ketenangannya, namun, jelas terlihat bahwa dalam hatinya, dia pasti sedang kegirangan. Yongjun memperhatikan Dojun dengan tatapan penuh arti, lalu berkata, terus, Dojun, kau juga mau jadi advokat? Sementara Yongjun melanjutkan gumamannya dalam hati, adik sepupuku ini memang yang paling pintar di antara orang-orang yang sederajat denganku. Dia memiliki otak cemerlang, terbukti dari peringkat teratasnya dalam ujian nasional. Bahkan, Presdir Jin pun menganggukkan kepala penuh bangga. Yongjun mulai menyadari sesuatu, dia mungkin saja akan tumbuh menjadi pesaingku. Tapi setelah mendengar kakek menyuruhnya membantu perusahaan sebagai advokat, aku merasa lega. Setidaknya, dia tidak akan langsung mengambil alih jalanku. Dengan pikiran itu, Yongjun tersenyum samar. Sekarang dia pasti ingin menjadikanku sebagai orang kepercayaannya atau, lebih jauh lagi, sebagai sekutu pentingnya. Dojun merenung sejenak, dan berkata, aku masih belum tahu, sebenarnya aku tak terlalu tertarik jadi hakim. Jaksa atau pengacara sepertinya lebih menarik. Yah, aku akan memikirkannya pelan-pelan setelah masuk jurusan hukum, katanya dengan santai. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ia bisa saja langsung memberikan jawaban yang diinginkan oleh Yongjun, tetapi ia juga sadar bahwa segala yang diinginkan tak bisa didapatkan dengan mudah. Senyum tipis pun muncul di wajah Dojun. Yongjun, yang sepertinya membaca pikiran Dojun, mengangguk paham dan berkata, kau benar, hidup itu panjang, pikirkan pelan-pelan saja, sekarang kau perlu lulus SMA, tak perlu terburu-buru memutuskan, nanti kalau tidak mau melihat norma-norma hukum yang memusingkan, bilang pada kakakmu ini, akan kuberikan posisi paling nyaman di grup Soyang untukmu. Dojun tersenyum, sepertinya itu pilihan yang bagus. Dojun bergumam, Yongjun sudah banyak berkembang. Sekarang dia lebih bisa mengendalikan emosi dan terlihat lebih santai. Mungkin setelah kehidupannya di luar negeri, dia memang jadi sedikit lebih dewasa. Tiba-tiba, Yongjun berkata dengan nada ceria, sepertinya aku harus membuat adikku yang seorang murid teladan ini senang. Setelah acara ini, temui aku, akan kutunjukkan padamu betapa indahnya dunia dan betapa menyenangkannya hidup ini. Dojun hanya bisa menjawab dengan senyum tipis, baik. Setelah itu, Yongjun menepuk-nepuk bahu Dojun dengan akrab sebelum beranjak pergi. Dojun memperhatikannya dari belakang, lalu bergumam pelan, ya, nikmatilah hidupmu, nikmati dunia indah ini sepuasmu, di masa mendatang, hanya kenangan hidup indah inilah yang akan kau miliki. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya, hei, bagaimana kau bisa mendapatkan nilai setinggi itu? Hah, suara itu terdengar penasaran. Dojun menoleh dan melihat tantenya yang tersenyum lebar. Tante pasti senang sekali seandainya anak-anak tante bisa belajar setengahnya saja darimu, Dojun, katanya penuh harap. Choi, yang merupakan pamannya, ikut menimpali dengan nada bangga. Sekarang, jika di keluarga istriku juga ada junior seperti Dojun, itu pasti menyenangkan. Kalau ada pertanyaan mengenai pelajaran, kapanpun kau boleh menanyakannya pada pamanmu ini, paman akan membantumu. Seo Yona bertanya dengan sedikit kesal, junior, jadi kau lulusan Universitas S, kau bilang melihat gerbang Universitas S saja, tak bisa. Choi yang mendengar itu segera menjawab, memangnya yang kubicarakan tentang kuliahku, yang kumaksud waktu itu adalah lembaga penelitian dan pelatihan judisial. Seo Yona pun mengangguk, oh iya, baguslah, Dojun, nanti kau jadikan pamanmu sebagai guru privat saja, dia kalah dalam pemilihan dan sekarang waktunya cuma dihabiskan untuk main-main. Dojun mendengar itu dengan tenang dan bergumam dalam hati, ah iya, dia kan tidak lulus dalam pemilihan anggota DPR bulan April, dia tak memanfaatkan kemampuannya, tak mengarahkan kata-kata kakek, dan mencoba peruntungannya di wilayah Seoul, lalu tanpa pengetahuan kakek, tante mencuri uang pusat perbelanjaan, tapi masih kurang. Dojun mengingat kejadian-kejadian tersebut dengan perasaan campur aduk, meski tetap menjaga wajahnya tetap datar. Tiba-tiba Dojun pun berkata, Paman, apa Paman juga mau mencoba ikut pemilihan di Seoul berikutnya? Paman Choi pun menjawab dengan percaya diri, tentu saja, aku tak bisa berhenti hanya 2 periode, di periode ketiga, aku harus masuk kabinet. Melihat Dojun tersenyum, Paman Choi melanjutkan, Dojun, sekarang kakekmu senang sekali karena dirimu kan, sebentar lagi ada pemilihan khusus. Dojun mengangguk dan berkata, saya mengerti, Paman harus memakai lencana anggota dewan lagi di pemilihan khusus. Saya akan mencoba meminta bantuan dana pemilihan pada kakek. Tantenya yang mendengarnya pun tersenyum dan berkata, kau memang pintar, cepat tanggap. Dojun tersenyum dalam hati, merasa bahwa dia bisa lebih menggali lagi situasi ini. Dia pun berkata, seandainya kakek tidak mau, saya yang akan bantu beri dana pemilihan untuk paman kan senior saya. Paman Choi terkejut dan bertanya, kau uang dari mana? Dojun dengan tenang menjawab,
Apa, Paman tidak ingat, saya kan punya uang hasil penjualan peternakan Bundang, uangnya tidak saya sentuh, tapi disimpan di bank, bunganya juga pasti sudah banyak sekali. Paman Choi terdiam, hanya bisa terkejut mendengarnya. Dojun pun bergumam dalam hati, Paman harus masuk ke parlemen, setelah itu, Anda harus berperan merekrut para anggota dewan yang akan memihakku. Tiba-tiba, Paman Choi menyalaminya dengan penuh antusias, dia melihat Dojun dengan pandangan yang penuh harapan. Beberapa saat kemudian, Yongjun dan Dojun sudah berada di mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Dojun yang penasaran akhirnya bertanya, kita mau kemana, Kak? Yongjun menjawab dengan santai, kau lihat saja, Paman bilang hari ini dia juga mau minum denganmu. Setelah beberapa waktu, mereka pun sampai di tujuan. Yongjun bertanya lagi, ini pertama kalinya kau kesini kan? Dojun mengangguk dan menjawab, iya. Yongjun tersenyum dan berkata, cuma temanku atau sepupu-sepupu cowok yang terkadang berkumpul di sini. Ayah juga hampir tak pernah ke sini. Yongjun tersenyum dan berkata, kau juga datanglah kalau lagi mau sendiri, tempatnya enak, tenang. Dojun bergumam dalam hati, villa yang piong mirip wakil presiden Jin Yongyi, dulu tak pernah sekalipun ku datangi, sekarang aku bisa datang ke sini. Tiba-tiba, seorang pria menyambut mereka dengan suara ceria, selamat, Anda sudah datang. Yang Jun bertanya, apa dia sedang menunggu di dalam? Pengawal itu pun terlihat ragu-ragu saat menjawab, Nona Jung Se-hye-sun bilang tak bisa datang karena mendadak ada syuting malam. Mendengar itu, Dojun bergumam, Jung Se-hye-sun, dia kan artis yang main di drama akhir pekan dengan rating tertinggi saat ini. Namun, sebelum Dojun sempat melanjutkan, tiba-tiba Yongjun menamparkan pengawal itu dengan keras, membuatnya terdiam sejenak. Sudah kubilang ini hari penting, kan, kata Yongjun dengan nada marah. Tak puas dengan jawaban itu, Yongjun menendang pengawal tersebut, brengsek, kalian bikin kesal saja, ujarnya dengan penuh emosi. Yongjun yang marah besar kembali menendang pengawalnya dan berkata dengan penuh emosi, kau brengsek, seharusnya kau membawa dia, terserah dengan cara menarik rambutnya atau menculiknya. Dojun yang berdiri di belakang mereka hanya mengamati kejadian itu sambil bergumam dalam hati, tiba-tiba Dojun berkata dari belakang. Sial, kalau begini apa yang akan kita lakukan? Yongjun menoleh ke belakang, menatap Dojun dengan sedikit bingung. Dojun melanjutkan, Kak, bukankah kita kesini untuk memberiku selamat? Suasana hatiku jadi berantakan, apa kita pulang saja? Yongjun tiba-tiba berkata kepada Dojun setelah menendang pengawalnya, aku lupa kalau Dojun juga temperamental. Apalagi hari ini, kau adalah tokoh utamanya. Ia melanjutkan, asal kau tahu saja, hari ini kau selamat berkat Dojun. Setelah itu, pengawal itu segera pergi ke arah mobil. Tiba-tiba Dojun berkata, hei, pengawal itu bertanya, apa, Tuan? Dojun menjawab, aku harus pergi setelah main sebentar di sini, nanti tolong antar aku. Yongjun kemudian bertanya kepada Dojun, kenapa kita tidak main bareng sampai sore saja? Dojun menjawab, tidak, aku mau pergi sebentar lagi, banyak orang yang menggangguku di pesta, jadi aku capek. Kemudian Yongjun pun berkata, begitu ya, terserah deh, dengan nada santai. Lalu mereka melanjutkan langkah menuju rumah, di belakang, Dojun tiba-tiba bergumam, tiba-tiba aku mendapatkan kesempatan yang bahkan tak pernah kubayangkan. Aku tak perlu menyia-nyiakan waktuku di sini. Dalam hatinya, ia merencanakan strategi. Kesempatan yang dimaksud adalah untuk mendekati pembantu setia Jin Yongjun, untuk menjadikannya orangnya. Saat berada di dalam ruangan, Yongjun pun berkata, oke, duduklah dengan santai. Begitu mereka duduk, Yongjun melanjutkan, mari kita mulai dari yang ringan dulu, kau pernah minum bir. Sambil menuangkan bir ke dalam gelas, Dojun tiba-tiba mengambil gelas tersebut dan meminumnya sampai habis. Setelah itu, Dojun menuangkan kembali minuman itu ke dalam gelas Yongjun. Yongjun tersenyum dan berkata, oh, kau jago minum, paham etika waktu minum juga. Dojun kemudian menjawab, Kak Yongjun, aku cuma mau tanya satu hal. Yongjun penasaran dan bertanya, apa itu? Dojun menghela napas sejenak sebelum bertanya, kalau aku jadi jaksa atau advokat, Kak Yongjun berharap aku jadi orang yang seperti apa? Kemudian, Dojun bergumam, kau pasti penasaran maksudku, kan, dipikirkan sekeras apapun di matamu aku pasti terlihat sebagai orang yang berpura-pura dewasa. Yongjun meneguk minumannya dan berkata, di sisi kakek ada Lehak Jai. Ayahku juga punya dua orang seperti itu, tapi mereka orang lain. Kita bersaudara, walaupun cuma sepupu. Sepupu juga saudara. Dojun bertanya, sesama saudara. Yongjun mengangguk sambil menuangkan bir untuk Dojun. Itulah maksudku, katanya. Dojun bergumam, apa yang ingin dikatakan orang ini? Yongjun melanjutkan, selama bekerja di cabang Eropa, aku menyadari, sekalipun bawahan tampak setia, sebenarnya tidak, mereka punya pemikiran masing-masing. Dojun berpikir, ya ampun, seolah dia sendiri tidak begitu. Rasanya ironis melihat Yongjun menyalahkan orang lain atas sifatnya yang tak percaya orang lain. Yongjun pun berkata, ya, aku paham, ada jarak sulit antara orang yang memberi dan menerima uang, tapi saudara itu berbeda.
hubungan saudara adalah tentang saling berbagi. Dojun meneguk minumannya dan bergumam lagi, Jin Dojun yang dulu mungkin percaya itu, tapi aku tidak. Kau sudah mengirim adik kandungmu ke penjara karena tak mau berbagi. Tiba-tiba Yongjun melanjutkan, Dojun, kau berharap jadi orang seperti apa untukku? Jujur, aku tak masalah kalau kau lulus ujian advokat atau jadi jaksa. Dojun bertanya, tak masalah, Yongjun tersenyum, ya, mau kau jadi apapun, tetaplah di sisiku, akan ku buat kau jadi orang nomor 2 di grup Soyang. Yongjun berkata lagi, di antara saudara kita, hanya kau yang bersikap layak, yang lain tidak ada peluang berhasil. Menurutku, mereka tidak mampu menjalankan perusahaan meski sudah dewasa. Yuk kita bekerja sama, gunakan otakmu yang pintar itu sebagai orangku, ajaknya. Dojun merenung, apakah dia memberiku peringatan atau sedang mencari tangan kanan yang bisa dipercaya? Tiba-tiba seseorang dari luar ruangan berkata, "Hai," dan dua gadis pun masuk, salah satunya menyapa, "Sudah lama sekali." "Ya," Yongjun menjawab, "kalian sudah datang." Dojun bergumam, wajah mereka sering kulihat di drama atau acara musik. Gadis yang berambut pirang itu berkata, "Oh, ada yang baru pertama kali kulihat." Dojun tiba-tiba berdiri dari depan Yongjun dan mulai beranjak. Yongjun, yang masih duduk, bertanya, "Kau mau kemana?" Dojun menjawab, "Sudah ku bilang dari tadi, aku capek." Yongjun bertanya lagi, "Apa, serius kau mau pergi?" Dojun menjawab, "Ya, aku pulang dulu, Kak." Yongjun mengangguk, "Ah ya, nanti kubungi lagi." Dojun keluar dari rumah dan bergumam, "Tiba-tiba aku merasa mabuk. Minum pertama kali dengan tubuh ini, setelah terkena angin luar, dia merasa lebih lega." Dia menghampiri sopir di dalam mobil dan memandangi sopir yang ketiduran tersebut, "Sesulit ini menjalani hidup," gumamnya. Tiba-tiba, sopir terbangun, kaget, dan berkata, "Maafkan saya ketiduran." Dojun menjawab santai, "Maafkan aku karena sudah membuatmu menunggu lama." Sopir langsung kaget lagi, "Ah tidak, silakan duduk yang nyaman di kursi belakang." Dojun menjawab, "Aku bukan majikan atau atasanmu, kursi belakang malah tidak nyaman, ayo kita berangkat." Sopir mengangguk, "Baik," dan mereka pun berangkat. Dalam perjalanan, sopir tiba-tiba bertanya, "Apa Anda mau mendengarkan radio, Tuan?" Dojun menjawab, "Tidak usah." Dia menambahkan, "Ngomong-ngomong, kau panggil aku Tuan, bikin merinding." Lalu Dojun bertanya lagi, "Apakah kau bertugas di divisi strategis perusahaan?" Sopir itu kaget, "Iya, bagaimana Anda tahu?" Dojun menjawab, "Aku sering mengobrol dengan kakek yang seorang presiden direktur. Jadi, aku tahu betul bagian perencanaan dibagi menjadi dua tim." Dia melanjutkan, "Tim pertama terdiri dari orang-orang berbakat lulusan perguruan tinggi ternama yang menyusun strategi perusahaan, sedangkan tim kedua terdiri dari orang-orang lulusan perguruan tinggi abal-abal yang melaksanakan perintah anak-anak manja keluarga kami dan membersihkan kotoran mereka." Sopir yang mendengar itu terasa sedikit kesat tapi dia menutupinya, dahinya berkerut dan memegang setir dengan keras. Dojun melanjutkan, "Anda pasti bergabung dengan tim kedua." Dia bergumam, "Seperti diriku dulu, perasaan malu dan terhina." Tiba-tiba, Dojun berkata, "Anda jauh lebih beruntung dibandingkan mereka yang lulusan perguruan tinggi ternama." Sopir menjawab, "Saya beruntung." Dojun lalu melanjutkan, "Pikirkanlah, usia presiden sebentar lagi 80 tahun, beberapa lama lagi beliau akan hidup. Jika presdir meninggal, pamanku ada 3, ditambah tanteku jadi 4. Semua akan sangat bernafsu menguasai grup Soyang. Wakil presdir akan menyingkirkan orang-orang yang menghalanginya." Dojun berkata, "Jumlah uang yang seumur hidup tak mungkin didapatkan orang-orang lulusan perguruan tinggi ternama yang menyusun strategi di kantor bisa kau genggam sekaligus." Tiba-tiba sopir itu pun panik dan berkata, "Siapa kau? Apa yang kau katakan padaku?" Sopir terlihat marah, dan Dojun yang melihatnya pun dengan tatapan tajam berkata, "Meski begitu, cara bicaramu yang tak sopan membuatku jengkel, berhati-hatilah." Dojun melanjutkan, "Aku capek mau tidur, tolong bangunkan aku kalau sudah sampai rumah, Pak." Sopir itu mengangguk, langsung menancapkan gas melaju dengan cepat. Pada tahun 1997, Handro Steel mendirikan pabrik baja di pesisir barat, Danjin, dan ambruk. Kejadian ini membuat grup Handro, yang berada di urutan ke-9 dalam standar pengawasan kredit dan ke-14 berdasarkan aset, terpecah belah. Dari 22 anak perusahaan yang ada, banyak yang terkena dampak. Bahkan, bank-bank utama juga goyah, dan sekitar 70 lembaga keuangan terancam bahaya. Sekarang, para binatang buas mulai bersiap mengincar mangsa yang sedang terluka parah. Scene berpindah ke ruang kerja Presiden Direktur Jin Yongchul. Nampak Jin Yongchul memandang kertas di depannya dan berkata, 2,37 triliun won, apa ini jumlah pastinya? Orang-orang yang ada di sana terdiam. Jin Yongchul melanjutkan, "Kenapa tidak dijawab?" Anak pertamanya, Jin Yongji, berkata, "Iya, benar." Jin Yongchul menambahkan, "Kalau nilai Hando Steel segini, grup Dayun pasti melakukan tender dalam jumlah ini. Dayun sudah berpengalaman dalam mengelola baja, jadi jelas mereka akan mendapatkan nilai lebih dibanding kita."
Jadi berapa yang harus kita tulis? Orang-orang di ruangan pun nampak terdiam. Jin Yongchul berkata lagi, Pak General Manager Jin Yongjun, bagaimana menurutmu? Jin Yongjun menjawab, 1,8 triliun won. Jin Yongchul bertanya, kenapa? Yongjun menjelaskan, karena ini jumlah maksimum yang bisa ditawarkan Soyang saat ini. Jin Yongchul menambahkan, berarti Dayun yang akan menang. Dia melanjutkan, kita tidak bisa melakukan akuisisi dengan beruntung, nilai handle style dan kemampuan kita saat ini sudah pasti, kita tak bisa membiarkan situasi bergulir menjadi pertaruhan uang. Yongjun berkata, ini penawaran terbuka, kalau bukan uang, lalu pertarungan apa? Yongjun melanjutkan, saya ingin mendorong Soyang menjadi perusahaan dengan efek sinergi terbaik saat mengakuisisi handle style, sementara Dayun sudah memiliki industri baja, sehingga efeknya akan kecil. Jin Yongchul pun berkata, kalau begitu, buatlah laporan tentang efek sinergi saat kita mengakuisisi handle style, seperti yang dikatakan General Manager Jin. Buatlah yang luar biasa hingga tim penilai tersentuh. Dia melanjutkan, aku beri waktu 1 minggu. Setelah itu, Jin Yongchul bertanya, lalu, apa cuma 1,8 triliun won? Apa ada pendapat lain? Tiba-tiba, seorang pria di sana berkata, 2,5 triliun won. Mereka semua memandangnya dengan serius. Jin Yongchul bertanya, apa alasannya? Pria itu menjelaskan, di mata kreditur, tak ada perbedaan antara Dayun dan Soyang, siapapun yang memegang kami setujui. Pria itu adalah CEO Soyang Construction, Hong Jong-chul. Dia berkata, jika tak mau ada keributan mengenai keadilan, kita harus mengumpulkan uang yang lebih besar lagi. Jin Yongchul bertanya, lalu dari mana kita mendapatkan tambahan uangnya? Hong Jong-chul menjawab, ada lahan apartemen yang sudah Soyang Construction dapatkan. Dengan tanah itu, kita bisa mendapatkan pinjaman sebesar 700 miliar won. Jin Yongchul dengan kesal bertanya, lalu, dengan uang apa kita akan membayar pinjaman itu? Apartemen yang dibangun di atas tanah yang dijadikan jaminan pinjaman tidak bisa dijual. Hong Jong-chul menjawab, masalah itu akan diselesaikan dengan rapi oleh perusahaan konstruksi. Pak Presiden tidak perlu khawatir. Jin Yongchul bergumam, inilah jawaban yang paling kuharapkan, menyelesaikan masalah dan meningkatkan prosesnya. Jika ada masalah ilegal, dia hanya akan menanggungnya sendiri. Dia tersenyum, sepertinya tanpa pengetahuanku, Pak Hong cukup banyak mengambil uangku, soalnya kau begitu yakin bilang 700 miliar won. Hong pun berkata, Pak Presiden, kenapa Anda bicara seperti itu? Rapat pun berakhir. Beberapa saat kemudian, Jin Yongchul di meja kerjanya dihampiri Hak Jae, yang berkata, sesuai perkiraan, Dayun berniat maju dengan 2,3 triliun won. Jin Yongchul menjawab, seperti biasa, Presiden Jo tipe orang yang tidak bermain kotor. Hak Jae melanjutkan, Pak Presiden, apa benar Anda berpikir untuk berinvestasi sebanyak 2,5 triliun won? Kenapa, kau tak berkenan? Jawab Jin Yongchul. Hak Jae berkata, mengelola dana perusahaan pasti akan buruk untuk sementara waktu. Jin Yongchul bertanya, bagaimana menurutmu tentang Dojun? Dojun yang ada di meja terkejut saat mendengar itu, kakeknya bertanya, apa benar tak ada cara lain selain dengan uang? Dojun bergumam, siapa yang tahu niat jahatmu itu? Dia bertanya, apakah kakek bisa memberi saya petunjuk? Jin Yongchul berkata, sekalipun cuma sebatang pohon, aku ingin menjualnya kepada orang yang pandai merawatnya. Wajar jika penjual pohon tak mau menjual kepada orang yang hanya mencari uang. Dojun terkejut mendengar itu. Hak Jae bertanya, apakah Anda berpikir Dayun akan menjual kembali Handostel? Untuk apa kita memikirkan pemikiran Presiden Jo dari Dayun? Kita cukup memikirkan orang yang merawat dan menjual pohon itu, jawab Jin Yongchul. Hak Jae mengiyakan, ya. Jin Yongchul bertanya lagi, Dojun, apakah petunjuk ini cukup? Dojun menjawab, ya. Dia melanjutkan, seandainya Dayun yang mengambil alih tanah milik Handostel, akan dibangun apartemen dan kemudian dijual. Fasilitas pabrik baja akan dijual ke luar negeri, jika demikian, Handostel akan lenyap tanpa jejak. Dojun menambahkan, seandainya Soyang yang baru pertama kali masuk industri baja, akan melakukan yang terbaik demi normalisasi Handostel, kita harus menciptakan suasana seperti itu. Kakeknya pun tersenyum, ternyata aku terlalu banyak memberimu petunjuk. Dojun bergumam, apa cara ini mempan? Dayun juga memiliki koneksi kuat, meskipun tujuan mereka menjual kembali, dukungan untuk mereka pasti banyak. Dia melanjutkan, kakek, berapa dana akuisisi yang kau pikirkan? Kakeknya menjawab, 1 triliun won plus 1 miliar dolar. Meskipun aku ingin mengeluarkan lebih, uangnya tidak ada, haha. Hak Jae di samping menyela, Pak Presiden, selisihnya sangat besar, sekitar 500 miliar. Jin Yongchul berkata, kau sebar umpannya dengan baik, bahagian memancing, biar aku yang melakukannya. Dojun yang mendengarkan itu bergumam, apakah Presiden akan menggunakan media? Dia melanjutkan, alat paling bagus untuk menyebar umpan adalah media massa. Dojun bergumam, ternyata kakek mengandalkan media untuk menekan tim penilai. Koran dan berita menyatakan bahwa kita harus menyelamatkan industri baja,
yang disebut sebagai berasnya industri. Tapi, pikirku, jika selisihnya 500 miliar, bukankah itu berbahaya? Tiba-tiba, kakeknya berkata, Dojun, buka matamu dan amati baik-baik apa yang kakekmu lakukan. Bagaimana aku memanfaatkan pegawai negeri yang sudah kuasu selama puluhan tahun? Dia melanjutkan, besok ada upacara penerimaan mahasiswa baru. Kakek sudah menelepon rektor dan dekan. Sekali-sekali, belikan soju untuk orang-orang yang kelihatannya akan berhasil, agar mereka membantumu di masa-masa krisis. Dojun menjawab, baik, kakek. Jin Yongchul berkata lagi, di luar, sedang menunggu orang yang akan melakukan perintah kecilmu. Kakek pilihkan orang yang cekatan, dia pasti akan membantumu. Dojun berdiri dari tempat duduknya, terima kasih, kakek. Beberapa saat kemudian, Dojun sudah berada di luar gedung itu. Tiba-tiba seseorang menundukkan kepalanya dan berkata, saya asisten manajer Kim Yeon-suk dari divisi strategi perusahaan, mohon bimbingan Anda, sambil menyerahkan kartu namanya. Dojun menjawab, ah ya, selamat malam, asisten manajer itu melanjutkan, Anda mau pulang ke rumah, kan, saya antarkan, sambil membuka pintu mobil. Mereka pun pergi, di dalam mobil, Dojun tiba-tiba bertanya, Pak Kim? Kim Yeon-suk menjawab, ya, Tuan. Dojun melanjutkan, siapa yang menempatkan Anda di sini, apa wakil presiden? Yeon-suk menjawab, bukan, Pak Kepala Sekretariat Presidir, Lee Hak-jae. Dojun bergumam, Pak Lee, dia bilang Lee Hak-jae, orang yang membantu kakek dan akan terus menjadi orang dekat kakek, kalau begitu, dia bisa dipercaya. Dojun bertanya, Anda memberi laporan kepada siapa, apa ketua tim strategi? Kim Yeon-suk menjawab, saya melaporkan kepada Kepala Sekretaris Lee. Dojun melanjutkan, bukankah Anda akan melaporkan setiap gerikku? Kita semua tahu soal itu, buat apa Anda sekaget itu? Yoon-suk berkata, maafkan saya, baru kali ini saya ditanya seperti itu. Saya diperintahkan melaporkan langsung kepada Kepala Sekretaris Lee. Apa ada yang harus saya perhatikan, Tuan? Dojun bergumam mendengar itu, sepertinya dia cepat tanggap. Dia akan melaporkan semua tanpa meninggalkan satu hal pun. Dojun berkata, tidak ada, laporkan saja apa adanya. Bagi Pak Kim, itu adalah tugas. Sementara Pak Lee adalah atasan, jadi Anda harus menuruti apa katanya. Dojun pun bergumam, kau pasti akan segera tahu mana yang harus dipilih. Keesokan harinya, di rumah Dojun, Dojun berkata, saya harap kita ikut dalam pertarungan akuisisi Handostel. Oh Seyun yang ada di sana menjawab, itu bukan bidang kita. Lagi pula, kau tak akan mengelolanya meski berhasil mengakuisisi. Kau pasti akan menjualnya dan kita tak punya waktu untuk itu. Sebentar lagi penawaran tender dibuka. Mencari pihak pembeli saja butuh waktu 1 tahun tanpa jaminan bisa dijual kembali. Dojun menjelaskan, maksud saya bukan benar-benar mengakuisisi, saya hanya ingin meramaikan pertarungan akuisisi. Oh Seyun bertanya, apalagi yang kau rencanakan, kau sudah tahu ini pertarungan antara Soyang dan Dayun. Dojun menjawab, saya mau membantu kakek, saya harap Soyang bisa mengambil alih Handostel. Oh Seyun terdiam dan berkata, karena ini keinginan pemegang saham, seorang CEO yang menerima gaji bulanan seperti saya mau tak mau harus mengikuti. Apa yang mau kau lakukan? Beberapa hari berikutnya, mereka pun menjalankan rencananya. Nampak Oh Seyun yang sudah di televisi, pembawa berita berkata, Fantasi Investment yang berbasis di Amerika ikut bergabung dalam persaingan mengakuisisi Handostel. Mereka yakin dapat mengungkapkan dana yang dipersiapkan untuk akuisisi sebesar 2,5 triliun won. Mari kita dengarkan penjelasan dari CEO Fantasi Investment, Oh Seyun. Dalam konferensi pers, Oh Seyun berkata, tak terhitung berapa perusahaan yang muncul lalu menghilang, Handostel hanya salah satunya. Tak ada kewajiban bagi kita untuk melindunginya selamanya. Kami telah mengetahui nilai akurat Handostel dan yakin dapat mengakuisisinya. Seorang wartawan bertanya, seandainya terpilih menjadi pengakuisisi, apa yang akan Fantasi Investment lakukan terhadap Handostel? Oh Seyun menjawab, kami hanya investor, bukan pengelola. Kami akan menyerahkan pabrik kepada perusahaan yang menginginkannya dan menjual kembali lahan yang dimiliki Handostel kepada perusahaan konstruksi. Wartawan lain menambahkan, kata-kata Anda itu terdengar seperti penanaman modal spekulatif. Oh Seyun menjawab, rasanya kurang pantas jika disebut spekulatif. Yang penting adalah kenyataan bahwa bank yang merupakan kreditor Handostel harus memilih penawaran dengan harga paling tinggi. Oh Seyun yang muncul di televisi berkata, mereka harus mengurangi kredit bermasalah. Bukankah itu juga bisa berisiko untuk bank? Namun, televisi tiba-tiba mati. Lee Hak-jae melemparkan remote-nya ke atas meja, lalu berkata, hah, ini bukan hal yang dilakukan untuk sekadar coba-coba, kenapa kau ikut-ikutan? Oh Seyun menjawab, apa karena masalah ini, pagi-pagi Anda sudah memanggil orang yang sibuk? Lee Hak-jae mengerutkan kening dan berkata, masalah ini, apa kau sadar? Kata-kata yang kau sampaikan dengan enteng itu sudah membuat orang tidak nyaman? Lee Hak-jae mengingat perkataan Jin Yongchul yang marah dan berkata, segera bawa si brengsek itu ke sini. Beraninya dia mengangkat sendok di hidangan yang sudah kusajikan, sambil melemparkan remote.
Tiba-tiba, Oh Se-yun berdiri dan berkata, sebelum marah, silakan tonton lagi wawancaranya baik-baik, seorang cucu sedang berusaha membantu kakeknya. Le Hak-jae bertanya, apa kau bilang? Oh Se-yun menjawab, ini akan menguntungkan Soyang. Ah, walau tentu saja harus mengeluarkan uang lebih banyak, tapi ini akan jauh lebih menguntungkan ketika membujuk tim penilai. Dia segera beranjak dari ruangan dan mengatakan, saya pamit karena sibuk, ada pertemuan para kreditur. Le Hak-jae yang mendengar kata-kata Oh Se-yun barusan lalu bergumam, kalau cucu berarti Dojun, ia merenung sejenak, menyadari bahwa Dojun ingin membantu Pak Presdir. Setelah itu, ia bergumam lagi, dari posisi Soyang, Fantasi Investment merupakan pesaing yang tiba-tiba ikut bergabung. Pikirannya melayang, mencoba memahami situasi yang sedang berlangsung. Tapi jika Oseon yang sudah mengetahui maksud Presdir Jin yang ikut bergabung, berarti dari awal mereka berperan mengajukan opini publik ke arah yang kami inginkan. Rasa lega menyelimuti dirinya saat ia duduk di sofa, seolah beban yang dipikulnya sedikit terangkat. Ya ampun, mendadak terjadi sesuatu yang tak disangka-sangka, ucapnya pelan, mengingat betapa cepatnya keadaan berubah. Tak lama kemudian, HP-nya pun berdering, memecah suasana tenang di sekelilingnya. Le Hak-jae mengangkat telepon itu dan berkata, ya, saya Le Hak-jae. Tiba-tiba, suara di ujung telepon menjawab, ini aku, Presiden Direktur. Di ruang kerjanya, Jin Yong-chul berkata, Hak-jae, sepertinya ini bukan hal yang benar-benar membuatku marah. Bisa jadi ini merupakan umpan yang bagus. Le Hak-jae pun menjawab, benar Pak Presiden, saya baru saja ngobrol dengan Pak COO, tujuannya ingin memanasi-manasi. Jin Yong-chul berkata, dia yang mengatakan langsung padamu. Le Hak-jae menjawab, benar, ini kerjasama mereka berdua, rupanya Dojun ingin membantu Anda. Jin Yong-chul terkejut, apa, Dojun ingin membantuku? Dia tersenyum dan melanjutkan, katanya seperti itu. Jin Yong-chul tertawa dan bergumam, sementara anak-anak sibuk memperebutkan uangku, cucuku sampai mengerahkan perusahaan investasi di Amerika demi membantuku. Le Hak-jae melanjutkan, saya rasa besok secara serentak akan keluar artikel yang berisi kritik terhadap fondasi investasi, dipenuhi istilah-istilah provokatif seperti pemburu perusahaan yang hanya memikirkan uang, potensi bahaya modal, spekulatif, penguras kekayaan negara, dan lain-lain. Jin Yong-chul mendengarkan dengan seksama, Le Hak-jae pun melanjutkan, kita kirim orang kita ke setiap acara diskusi di TV rekrut sekitar 5 atau 6 guru besar ekonomi untuk menekankan argumen yang sama. Jin Yong-chul berkata lagi, sesekali masukkan juga nama Dayun. Le Hak-jae menjawab, benar, perusahaan Dayun sudah memiliki pabrik baja. Jadi, apa perlunya mengakui sisi hal ini? Mau tak mau, ini akan membuat orang berpikir bahwa Dayun hanya mengincar lahan handos terbuka, padahal kenyataannya mereka memang ingin membangun apartemen dan menjualnya. Le Hak-jae melanjutkan, jika melempar argumen tersebut, secara otomatis akan dianggap sebagai satu kesatuan. Jin Yong-chul berkata, kau benar, pemilihan waktu yang sempurna, awalnya agak sulit bagiku menyepak Dayun, tapi Oh Se-yun membuka jalan dan memberi kita kesempatan. Suaranya penuh keyakinan, menunjukkan betapa pentingnya momen ini. Keesokan harinya, Dojun menuju ke kampus barunya dan menuju ke pesta penyambutan mahasiswa baru jurusan hukum Universitas S. Di dalam ruangan itu sangat ramai dan meriah. Nampak orang-orang yang sedang duduk di sana melihat Dojun, dia pun duduk di dekat salah satu murid baru. Seseorang yang memegang mic berada di panggung dan berkata, halo, 1, 2, 3, tes, senang bertemu kalian semua, saya angkatan 95. Setelah perkenalan dari perwakilan tahun ketiga dan sambutan dari para dosen selesai, para mahasiswa baru mulai memperkenalkan diri, mereka bergantian memperkenalkan diri, dan suasana menjadi semakin hangat. Ini adalah masa yang menyenangkan. Sebagian besar mahasiswa baru berasal dari daerah, bukan dari dunia anak-anak orang kaya, Gangnam, Seoul, bahkan sampai memonopoli kampus ternama, melainkan dunia anak-anak dari berbagai SMA daerah yang melanjutkan pendidikan ke kampus ternama berkat nilai mereka yang tinggi. Cacing telah menjadi ular naga, dunia yang masih cukup setara. Tiba-tiba, seseorang menawarkan mic kepada Dojun, dia pun memegang mic dan berdiri. Tes, kakak senior, boleh saya bicara agak panjang? Kakak senior di sana pun menjawab, ya boleh. Dojun berkata, terima kasih, lalu dia melanjutkan, mungkin banyak di antara kalian yang sudah mengenal saya Jin Dojun yang beruntung memiliki kakek orang kaya, berkat itu saya bisa dengan nyaman berada di tempat ini. Setelah dia menyampaikan itu, sebagian tersenyum dan sebagian lagi tanpa ekspresi, semua tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki hanya karena seseorang punya banyak uang. Lalu Dojun melanjutkan, saya ingin berteman dekat dengan teman-teman seangkatan dan kakak-kakak senior sekalian. Makanya, saya ingin menggunakan bakat istimewa yang saya miliki. Kakak senior, kalau saya memberi hadiah kecil kepada teman-teman dan kakak-kakak senior, apakah itu akan dianggap menyogok? Kakak senior itu menjawab, tentu tidak. Sogokan tergantung pada ada tidaknya pamrih. Dalam kasus ini,
pamrih yang bisa diberikan kakak senior atau teman seangkatan hanya sesuatu yang tidak berwujud, yang disebut pertemanan. Dojun melanjutkan, begitu ya? Lalu, kalau saya memberikan hadiah yang mahal pada dosen, apakah itu disebut sogokan? Dosen yang ada di sana berkata, sayangnya, itu benar sogokan karena dosen memegang senjata yang bernama nilai, nilai bukanlah sesuatu yang abstrak. Dojun berkata lagi, untunglah, tiba-tiba, para pengawal berdatangan membawa kotak-kotak, siswa baru pun bertanya-tanya, apa itu? Dojun melanjutkan, jujur, bakat istimewa ini saya pelajari dari kakek, membuat senang orang dengan hadiah dan selalu menyiapkan hadiah yang melebihi ekspektasi. Ia berkata lagi, hadiahnya adalah netbook Soyang yang akan diluncurkan bulan depan, dilengkapi Intel chip dan Pentium MMX, RAM 128 MB, kapasitas hard drive mencapai 6 GB, lalu CD-ROM 8 kali. Dojun meletakkan mic-nya dan bergumam, tak ada yang mendengarkan penjelasanku karena mereka sibuk melihat netbook-nya. Dojun pun mengingat percakapan dia dengan kakeknya sebelumnya. Kakeknya bertanya, netbook model baru 200 unit, kau tahu berapa harganya kan? Dojun menjawab, harga jual satu unitnya sekitar 3 juta won, jadi kira-kira 600 juta won. Kakeknya berkata, kau membagikannya kepada teman-temanmu hanya untuk mengambil hati mereka? Dojun menjelaskan, selain mengambil hati, juga agar mereka memihak saya, sekaligus promosi. Kakeknya bertanya lagi, promosi? Dojun menjawab, netbook yang dimiliki mahasiswa Universitas S jurusan hukum, tempat berkumpulnya orang-orang terbaik di Korea. Bukankah beritanya akan tersebar luas di dalam kampus? Citra netbook yang tadinya hanya dipakai pegawai perusahaan, ini bisa pula dimiliki anak-anak kuliah. Kakeknya manggut-manggut, lalu berkata, sulit melakukan promosi hanya dengan itu, apalagi cuma di dalam sekolah. Dojun menjawab, makanya kita harus melakukan gebrakan selanjutnya. Kakeknya terkejut, gebrakan selanjutnya. Dojun menambahkan, kita kehilangan kesempatan saat semester baru karena pengembangannya molorkan. Makanya kita buat program akademi dan diskon khusus mahasiswa. Kita juga membuat iklan dengan latar Universitas S. Lalu kakeknya meminum kopinya, dan Dojun berkata, kalau kakek kurang berkenalan, saya yang akan mengeluarkan uang. Kakek juga tahu kan, 600 juta won itu jumlah yang kecil buat saya. Kakeknya membalas, apa kau mau membuat kakek terlihat sebagai orang yang pelik ha? Dia kemudian bertanya, ah ya, Dojun, kenapa cuma 200 unit, padahal kau tahu jumlah keseluruhan mahasiswa jurusan hukum sekitar 400 orang. Dojun menjelaskan, saya dengar yang hadir pada penyambutan mahasiswa baru besok sekitar setengahnya, jadi saya hanya memberikan pada yang hadir. Kakeknya bertanya, kenapa begitu? Dojun tersenyum dan menjawab, saya harus membedakan mereka. Karena orang yang hadir dan yang tidak hadir tidak bisa disamakan. Saya ingin menegaskan bahwa imbalan hanya bisa didapatkan oleh mereka yang selalu mengikuti saya. Tiba-tiba kakeknya tersenyum, kalau ingin menggerakkan kuda, wortel lebih efektif daripada cambuk. Kakeknya pun tertawa, dan Dojun tersenyum mengingat hal itu. Kembali di meja makan, suasana sangat menyenangkan dan gembira. Semua orang terlihat ceria, wajah mereka bersinar ketika menerima netbook yang diberikan oleh Dojun. Tawa dan obrolan penuh semangat mengisi ruangan, menciptakan momen yang penuh keakraban. Seseorang di meja berkata, malam ini akan kubawa tidur sambil kupeluk, diikuti dengan gelak tawa dari teman-temannya. Wow, bukan main, sahut yang lain, terkesima dengan semangat temannya. Sambil tersenyum, dia menambahkan, coba kulihat punyamu. Di sisi lain, Dojun memperhatikan suasana bahagia itu dengan puas. Namun tiba-tiba pandangannya tertuju pada seorang pengawal, Pak Kim, yang mendekatinya. Dengan sikap formal, Pak Kim memberikan sebongkas surat kepada Dojun dan berkata, ini. Dojun menerima surat tersebut dan membukanya. Setelah membaca isinya, wajahnya berubah sedikit tegang. Dia bergumam, ada anak-anak yang menolak hadiah dariku. Nanti sesekali akan kuawasi mereka. Keesokan harinya saat Dojun menuju kampus, suasana kampus terasa sangat berbeda. Musim semi memang sudah datang, bulan April membawa keindahan baru. Tetapi bukan itu yang membuatnya berbeda. Banyak sekali teman seangkatan dan kakak senior yang menyapanya, menyambutnya dengan hangat ketika dia berjalan dari gerbang kampus menuju ruang kuliah. Beberapa bahkan berjalan bersamanya, menambah kegembiraan hari itu. Namun, saat Dojun berada di dalam ruangan, seseorang memanggilnya, Dojun, orang itu berkata, netbook itu benar-benar merusak zaman sekarang, kalau main-main dengan itu, kita jadi nggak belajar, sambil tertawa kecil. Dojun menjawab santai, begitu ya, itu tujuan tersembunyiku, aku kasih satu mainan kepada saingan supaya mereka nggak bisa belajar. Tiba-tiba, seseorang di sampingnya berkata dengan bercanda, kalau begitu kau nggak perlu kasih dia dong hehe. Dojun pun tidak menjawab, dia tertegun melihat seorang pria di hadapannya dan bergumam, anak-anak yang tak dapat netbook menatapku sinis. Apaku sebar sekali lagi saat festival bulan Mei nanti. Beberapa saat kemudian di arena kampus, Dojun melihat seseorang sedang bermain di mesin koin, dia menghampiri dan bergumam,
Orang ini ada dalam daftar nama yang menolak netbook. Apa yang ada dalam pikirannya sampai menolak godaan 3 juta won, atau sekitar 2 kali lipat lebih dari gaji awal lulusan dari grup Dayun? Dojun bertanya, aku dengar kau tak mengambil netbook, apa karena lupa? Orang tersebut menjawab dengan nada tajam, sial, memangnya kenapa? Apa kau ingin aku menerima pemberianmu begitu saja dan bilang terima kasih? Dojun menjawab, aku tak berpikir seperti itu. Dia bergumam dalam hati, berharap orang itu akan mengatakan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ternyata, alasannya hanya harga diri. Orang tersebut melanjutkan, tanpa memamerkan uang pun, aku tahu kau generasi ketiga konglomerat, apa sekarang kau bahkan pamer uang pada alumni? Dojun pun menjawab dengan tenang, lantas, apa kau akan menolak kalau kakak senior membelikan semangkuk nasi seharga 1.500 won di kantin karena itu pamer uang? Pria itu terlihat bingung dan bertanya, apa? Dojun melanjutkan, kalau membelikan kopi dari mesin penjual otomatis seharga 100 won, juga kau anggap begitu? Orang itu menggeser badan dan berkata, kau brengsek, apa itu sama dengan netbook? Dojun menjawab, sama. Orang tersebut terkejut, apa? Dojun bergumam dalam hati, lucu juga melihat anak muda bingung, wajar sih, kalau bukan pada masa muda, kapan lagi seseorang bisa mempertahankan harga diri? Setelah melihat dunia lebih luas, dia akan tahu harga diri itu sangat merepotkan. Pria itu berkata, ngomongan ngawur macam apa itu? Dojun menjawab, bagiku, itu sama. 1, 10, 100, 1000, 10.000, begitulah caramu menghitung. Sementara aku hanya memikirkan 1 won, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Dojun melanjutkan, di bawah 100 juta, itu hanya uang kecil bagiku. Mau netbook maupun kopi dari mesin, buatku tidak ada bedanya. Dia bergumam, meskipun keterlaluan, aku harus tegas padanya supaya di masa mendatang dia bahkan tak berani menatapku. Dojun melanjutkan, kau pasti mau ditraktir kakak senior di kantin, lalu bilang terima kasih, kan? Jika ada uang 100 won jatuh di jalanan, kau pasti langsung memungutnya. Kemudian dia menambahkan, saat seperti itu, kau tak punya harga diri. Sementara ketika memungut 3 juta won yang diberikan di tempat perkumpulan mahasiswa, kau merasa punya harga diri. Dojun melanjutkan, jika yang disebut seperti itu harga diri, maka itu tak ada gunanya. Beberapa saat kemudian, Dojun berjalan menyusuri area kampus, mendekati teman-temannya satu persatu. Setelah itu, ia duduk di sebuah kursi taman, kekecewaan tergambar jelas di wajahnya. Ia bergumam, aku kecewa sebagian besar anak lain menunjukkan respon yang sama. Apa aku terlalu berharap? Tiba-tiba, seorang pemuda memanggilnya, hei Dojun, meski kakak kelas bilang itu bukan sokoan, sebenarnya itu sokoan bodoh, kata pemuda itu. Dojun tertegun sejenak. Ia mengingat nama pemuda itu juga tercantum dalam daftar mahasiswa yang menolak netbook. Kenapa itu disebut sokoan? Tanyanya, penasaran. Pemuda itu duduk di samping Dojun dan menjelaskan, biasanya sokoan dibayar di muka, hadiah terima kasih yang diberikan dengan tambahan menuruti dan mendengarkan. Dojun pun berkata kepada pemuda itu, kau kan bukan pegawai negeri, aku juga tak meminta apa-apa. Pemuda itu menjawab, apakah sogokan harus diberikan tepat sebelum permintaan? Banyak hutang budi yang ditanamkan beberapa tahun sebelumnya. Tiba-tiba, pemuda itu melanjutkan, beberapa tahun lagi, aku akan jadi jaksa agung, jadi itu memang sogokan. Dojun terdiam, terkejut dengan pernyataan tersebut, pemuda itu bertanya lagi, apa kau belajar dari kakekmu? Dojun menjawab, kakek tidak mengajarkanku apapun karena aku termuda dalam keluarga ini, ilmu itu hanya berlaku untuk sepupuku, anak putra sulung kakek. Pemuda itu melanjutkan, berarti kau orang luar grup Soyang? Dojun menjawab, bisa dibilang begitu. Ia kemudian menambahkan, entah kau tahu atau tidak, ayahku adalah anak bungsu Pak Presiden. Sejak dulu, kami sudah dianggap orang luar. Makanya sekarang ayah membuat film. Mendengar itu, pemuda itu berkata, berarti generasi ketiga konglomerat, cuma gelar bagimu. Dojun mengangguk, bisa dibilang begitu. Pemuda itu melanjutkan dengan nada frustrasi, sial, harusnya kuambil saja netbook itu. Di ujung kalimatnya, ia bergumam, orang ini menarik. Pemuda itu kemudian bertanya, bisa kau berikan sekarang enggak, atau sudah terlambat? Dojun bergumam dalam hati, merenungkan bahwa orang yang bahkan tak berniat menerimanya adalah tipe yang tak mencari musuh tak sesuai umurnya. Apa kau baru lulus setelah 2-3 tahun ujian? Pemuda itu pun berkata, apa karena aku terlihat tua, kamu bikin aku tersinggung? Lalu, ia menjawab, Dojun menjawab, kalau aku kasih netbook, apa kau akan membantuku? Tiba-tiba, pemuda itu pun langsung beranjak dan berkata, lain kali saja. Saat dia pergi, dia berkata lagi, aku akan membiarkanmu, karena sekarang baru pertama bertemu. Dojun bergumam, sudah kuduga dari awal dia tak mau menerimanya. Dia menghentikan obrolan kami dan menghindar karena menghindari, aku benar-benar akan memberikannya. Dojun berkata lagi, jawab dulu sebelum pergi berapa umurmu. Lalu dia pun berkata, tutup mulutmu.